Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agung Pratama Trisna. Di sini saya ingin menyampaikan proyek RPL kelompok 2, di mana beranggotakan saya sendiri Muhammad Agung Pratama Trisna, serta Bismi Arandika, Amalia Revina Yolanda, Safura Belangi, serta Cecil. Di mana pada proyek kami, di sini kami mengambil inspirasi dari 3 user story yang telah kami cari, yaitu ibu hamil, dokter, serta perawat, di mana ibu hamil memiliki kendala di mana ingin melakukan penjadwalan tanpa mengantri, serta dokter dan perawat ingin memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pada sprint 2 kali ini saya membuat di mana yaitu user story ibu hamil, di mana saya sebagai seorang ibu hamil mau memeriksa kandungan agar dapat melihat perkembangan janin tanpa melakukan antrian. Di mana yang dibutuhkan saya sudah melakukan listnya, yaitu membuat tampilan booking antrian, CSS-nya, lalu menambahkan tampilan booking serta menambahkan booking jadwal, melakukan code review serta mengintegrasi antara software dan database dan melakukan unit test. Selanjutnya Safura Belangi. Nah, di sini user story-nya saya sebagai seorang administrator mau mendata user atau pengguna di AirAsia agar dapat membantu staf yang berada di AirAsia. Nah, di sini saya telah menyelesaikan 6 checklist. Yang pertama tampilan halaman login, kemudian membuat tampilan site decoration, kemudian membuat template HTML sebagai penampung komponen lainnya secara dinamis, kemudian yang keempat membuat tampilan tata letak tampilan site, kemudian yang kelima lanjutan tampilan daftar lengkap dengan tampilan gagal masuk, dan yang terakhir tampilan info kesehatan. Selanjutnya Amalia Revina Yolanda. Oke, jadi untuk user story-nya yaitu dokter, yaitu saya sebagai seorang dokter mau memeriksakan para pasien ibu hamil agar mereka dapat menemukan solusi dari permasalahan kesehatannya. Untuk kebutuhan ada 3, yaitu membuat header, membuat tampilan riwayat, dan database riwayat yang akan dihubungkan ke pemesanan. Oke, kalau untuk saya sebagai seorang staf RSIA, saya sebagai seorang staf RSIA mau melakukan pelayanan kesehatan sebaik mungkin. Checklist yang sudah saya buat adalah pertama, membuat tampilan lupa password. Yang kedua, membuat image content. Selanjutnya, saya sebagai seorang perawat mau membantu para dokter dan pasien agar saya dapat memberi tanggapan antar masing-masing keluhan. Jadi checklist yang sudah saya lakukan yaitu membuat tampilan masuk, kemudian membuat navbar serta database masuk. Lalu saya ingin menampilkan berikut repository dari kami yang telah kami merge. Oke, yang pertama branch dari saya sendiri yaitu 190411101013, di mana saya mengupload code dari search, yaitu CSS-nya saya membuat CSS bagian home dan pemesanan. Lalu di bagian page-nya saya membuat home serta pemesanan yang terhubung ke dalam database. Serta komponen yang saya kumpulkan yaitu form atau daftar. Lalu selanjutnya ada branch dari Safura Belangi. Nah, di sini kembali ke tadi yang ke publik dulu, terlebih dahulu. Nah, di sini di publik terdapat index.html. Nah, di sini intinya membuat template HTML sebagai penampung komponen lainnya secara dinamis. Terus di sini itu merupakan code utama untuk tampilan semua aplikasi. Istilahnya code gerbang biar semua komponen aplikasi dapat dijalankan. Nah, next ke SRC.
Nah, pada CSS di sini ada tampilan site yang mana, nah di tampilan ini dapat menampilkan tampilan di menu masuk. Nah, di situ terdapat tampilan kata-kata atau tampilan yang menghubungkan untuk masuk dan password. Nah, page ini, nah ini terkhusus untuk laman daftar. Sini saya membuat laman daftar untuk dapat user mendaftar di web yang telah kami buat. Oke, untuk di SRC di situ ada CSS, ada header dan riwayat yang sudah saya buat dan saya upload. Lalu di page ada riwayat juga. Dan di komponen ada header. Oke, di CSS yang sudah saya buat adalah menu search atau menu pencarian. Lalu di page saya membuat laman lupa password. Lalu di MG saya bisa dilihat sendiri gambarnya. Ini adalah laman page-nya. Gambar di lamannya nanti. Lalu di komponen saya membuat menu search atau pencarian. Selanjutnya pada pada halaman ini saya membuat tampilan di SRC yaitu CSS itu navbar. Kemudian SRC juga pada halaman page. Saya membuat tampilan masuk.js. Oke, semua coding ini sudah kami merge dan kami gabungkan dalam bentuk main, di mana semua tampilan ini sudah terhubung ke database, yaitu database kami di sini pakai database MongoDB. Langsung aja ke webnya. Berikut merupakan tampilan home. Saya membuat tampilan home serta pemesanan. Lalu next, Cecil. Jadi saya telah membuat halaman navbar. Di sini ada direktori, ada dokter, rumah sakit, klinik, serta pemesanan. Kemudian pada info kesehatan ada jantung, bayi dan balita, kanker, kehamilan, info obat, serta mitos dan fakta. Kemudian pada halaman riwayat, kemudian ada juga search dan masuk. Selanjutnya ada info kesehatan yang telah dibuat oleh Safura Ulangi. Nah, di sini salah satu yang telah saya kerjakan ialah info kesehatan, di mana di dalam info kesehatan ini terdapat beberapa opsi, seperti info kesehatan terkait jantung, di sini terdapat infonya, kemudian tentang balita dan bayi, kemudian tentang kanker, ibu hamil yang dapat dilihat langsung dari beberapa opsi yang telah disediakan. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya terdapat login, di mana telah dibuat oleh Bismi Arendika. Di menu login ada masuk, daftar, dan laman lupa password. Di daftar tinggal masukkan nama depan, nama belakang, dan alamat email dan sandi. Dan ada juga laman lupa passwordnya. Oke, di sini langsung saja kita uji coba, di mana kita akan mendaftar nama depan Agung Pratama, nama depan Agung, nama belakang Pratama, email, serta membuat kata sandi. Checklist 7 dan daftar. Maka akun ini telah terdaftar dan tersimpan di
database-nya Mongo di bagian user. Ini dia Agung Pratama, email yang tadi, serta langsung saja kita login karena sudah mendaftar. Masukkan password yang sudah didaftar. Maka kita sudah masuk ke dalam webnya. Lalu di sini saya juga membuat pemesanan di mana kita bisa memilih jadwal dan dokter. Terdapat pilihan berbagai macam jadwal dan serta dokter, yaitu Dokter Agung, Saprobangi, Yolanda serta Dokter Strange. Kita bisa coba saja kita pilih jam 7 pagi pada tanggal 1 bulan 5 2022. Kita pilih dokternya di sini. Oke, kita pesan. Maka secara langsung akan masuk ke dalam database-nya riwayat yang dibuat oleh Amelia Revina Yolanda. Oke, jadi saya membuat tampilan riwayat, lalu riwayat tersebut akan tersambung ke database pemesanan, di mana apabila ibu hamil sudah memesan pada tanggal sekian dengan nama dokter siapapun yang sudah dipesan, lalu dengan harga yang sudah dicantumkan, maka akan masuk ke database riwayat dan akan ditampilkan pada laman riwayat. Lanjut. Di sini tadi sudah dipesan oleh teman saya Agung Pratama Tresna dengan name Dokter Agung dengan harga sekian dan waktu yang telah dipesan, maka akan masuk ke dalam database. Berikut dari fitur-fitur yang telah kami sampaikan. Demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.